Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ghost Hunter, kembali lagi di Wow Ngeri, channel terbaik tempat kamu bisa menemukan beragam pengalaman menyeramkan dan mengerikan. Momen perkumpulan keluarga adalah hal yang paling banyak dinantikan semua orang. Tak hanya akan penuh dengan momen berharga, perkumpulan itu tentunya kelak akan menjadi cerita. Jika biasanya cerita tersebut berkaitan dengan hal yang menyenangkan, apa jadinya jika momen perkumpulan keluarga tersebut justru malah diselipi dengan kejadian menyeramkan yang tak terlupakan? Kisah nyata ini terjadi pada tahun 2009, tepatnya saat Adi berusia 12 tahun. Dalam perayaan momen lebaran, saat itu Adi dan keluarga yang terdiri dari mama, papa, dan adik perempuannya pergi menuju rumah tantenya untuk bersilaturahmi. Jarak yang cukup jauh membuat mereka baru sampai di rumah tante pada malam hari. Sesampainya di sana, mereka pun mengobrol sebentar untuk kemudian segera beristirahat. Rumah tante yang saat itu menjadi titik kumpul semua keluarga pun terasa sangat penuh, sehingga Adi beserta saudaranya yang lain pun tidur di ruang keluarga milik sang tante. Tidur lelapnya seketika terusik kala tiba-tiba saja ia terbangun pada tengah malam. Tanpa sadar, pandangannya seketika jatuh pada jendela tanpa kaca dan hanya berteralis pipa besi yang ditutup kerai. Semakin diperhatikan, kerai tersebut ternyata semakin bergoyang seolah ada tangan yang menggapai-gapai ke dalam rumah. Usianya yang masih tergolong muda, ditambah saat itu ia dikelilingi keluarganya, membuat Adi tidak merasa takut sama sekali. Yang ada di pikirannya saat itu adalah mungkin itu salah satu keluarga yang habis dari luar rumah. Lalu entah kenapa kerai penutup jendela pun melorot dan terlihatlah sosok wajah seorang pria yang berdiri persis di depan jendela. Tanpa ada niatan membangunkan siapapun, Adi hanya terus memperhatikan sosok tersebut yang ternyata bukan merupakan salah satu dari anggota keluarganya. Lambat tapi pasti, wajah pria tersebut seolah disinari sinar berwarna merah. Raut wajahnya seketika berubah, di mana dari bibirnya menyembul gigi-gigi runcing dan kedua tangannya memegang jendela dengan kuku-kuku panjang yang menjuntai dan matanya melotot bengis ke arah Adi. Jaraknya yang lumayan dekat membuat Adi bahkan sampai tak bisa berkata-kata. Ia pun hanya terbaring kaku sambil terus menatap penampakan makhluk menyeramkan tersebut. Tiba-tiba ia tersentak bangun dan mendapati keadaan rumah tante telah terang benderang. Di tengah kebingungan dan sisa-sisa kantuk, Adi baru sadar bahwa ia terbangun tepat di bawah jendela. Apa semalam itu mimpi? Tanya Adi dalam hati. Suara tante lah yang akhirnya menyadarkan Adi 100%.
Ia pun segera bangkit dan keluar rumah untuk menghampiri tantenya yang sedang membersihkan dinding dari kotoran tanah merah. "Dasar orang usil," omelnya. Dari luar rumah itulah Adi bisa lihat bahwa tante sedang mengelap jejak merayap dari tangan dan kaki yang terdapat di temboknya. Persis di posisi jendela tempat ruangan yang ia pakai tidur semalam. Seketika Adi pun merinding. Apalagi dalam kondisi terang, akhirnya dia pun sadar bahwa rumah tante ternyata bersebelahan dengan area pemakaman. Agar tidak mengganggu suasana, Adi pun menyimpan cerita ini dan tidak menceritakan pada siapapun sampai akhirnya ia beranjak dewasa. Ghost Hunter, menurut kalian apakah Adi bermimpi atau sebenarnya itu adalah makhluk yang hendak menyapanya? Request cerita seram yang ingin kamu tahu dengan cara komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu support akun ini dengan follow, komen, dan subscribe. Dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, Ghost Hunter.